Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bahas mengenai rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada rangkaian arus itu ada dua macam, yaitu rangkaian arus searah dan rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus searah disebut DC dan rangkaian arus bolak-balik disebut AC. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik ini ada komponen elektronika. Yang pertama yaitu resistor dengan lambangnya R. Kemudian yang kedua adalah induktor yaitu L, dan yang ketiga adalah kapasitor yaitu C. Nah, kemudian rangkaian resistor kapasitor yaitu RC. RL ini adalah rangkaian resistor induktor, RLC ini rangkaian ketiga komponen yaitu resistor, induktor, dan juga kapasitor. Nah, kita sudah tahu bahwa resistor itu punya fungsi sebagai penghambat arus listrik dan juga pembagi tegangan, pengatur volume, dan lain sebagainya. Tergantung desain dari komponennya. Nah, ini ada simbol dari resistor ya. Jadi ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, dan yang sebelahnya ini adalah model atau macam-macam bentuk resistor dengan pita warna yang berbeda. Oke, yang selanjutnya yaitu induktor. Nah, induktor ini adalah komponen elektronika yang pasif, kebanyakan berbentuk torus dan dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, ini adalah gambar dari induktor. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah kumparan yang dililitkan pada suatu magnet gitu ya, pada suatu magnet. Jadi kumparan itu adalah benda yang dapat mengalirkan arus listrik ya. Jadi kawat yang dapat mengalirkan arus listrik kemudian dililitkan pada sebuah magnet. Maka nanti akan kita bahas pada hukum induksi Faraday. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu kapasitor. Nah, kapasitor ini punya fungsi sebagai menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Ini ada beberapa bentuk kapasitor. Ada kapasitor dielektrik dan kapasitor metal gitu ya. Jadi bentuknya beda-beda. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus bolak-balik pada kapasitor. Nah, pada arus bolak-balik kapasitor ini rangkaian arus dan tegangan. Arus dan tegangan. Nah, ini ditunjukkan dari kurva. Kalau dilihat dari kurvanya, arus ini mendahului tegangannya. Nah, maka pada kejadian ini, jika grafik menunjukkan arus mendahului tegangan, maka dia tidak serempak atau tidak sejalan, atau dikatakan tidak sefase. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu analisis rangkaian seri RLC. Nah, jadi rangkaian seri RLC itu ada rangkaian seri RC, ada rangkaian seri RL, LC, dan RLC. Ini resistor, kapasitor, resistor, induktor, induktor, kapasitor, resistor, induktor, dan juga kapasitor jika dirangkai secara seri. Oke, ini gambarnya ada di sebelahnya, yaitu kalau kita lihat di rangkaian pada PCB ya, biasanya ada di PCB. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu resistor induktor RL dan impedansi resistor kapasitor RC. Oke, jadi di sini
rangkaian RL itu seperti pada gambar resistor dan induktor, maka akan ada tegangan VR dan juga tegangan VL. Nah, dari tegangan VR dan VL ini akan menghasilkan tegangan total, yaitu VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Jadi dari masing-masing komponen ini punya tegangan, gitu ya. Kemudian pada rangkaian RC juga demikian. Maka untuk menentukan nilai nilai tegangannya, ini masing-masing komponen ini punya tegangan. Oke, ini adalah rangkaian RC. Nah, silakan kalian perhatikan untuk rangkaian RC. Nah, di sini rangkaian RC pada rangkaian paralel. Kalau tadi kita bahas seri, nah ini untuk paralel. Dari sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber menjadi dua, yaitu arus melalui kapasitor dan arus menuju resistor. Sedangkan tegangan jatuh pada kapasitor. Nah, jadi VC itu menunjukkan bahwa tegangan itu jatuh di kapasitor. Kalau VR itu menunjukkan bahwa tegangan jatuh di resistor, maka nanti akan sama besar dengan sumber tegangan di V. Tandanya V. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu impedansi resistor induktor RL dan impedansi resistor kapasitor. Nah, impedansi itu adalah ukuran resistensi. Kalau dikatakan resisten, kita tahu dia berarti tahan gitu pada sumber arus bolak-balik AC. Nah, resistensi itu ada resistensi reaktif dan impedansi reaktansi kapasitif. Oke, kemudian ini adalah komponen resistor, induktor, dan juga kapasitor. Jika dirangkai, maka akan seperti ini, dihubungkan ke sumber tegangan. Maka VR, VL, dan VC ini menunjukkan tegangan jatuh di hambatan, tegangan juga jatuh di induktor, dan juga tegangan jatuh di kapasitor. Maka untuk menentukan nilai impedansi dari ketiganya, resistensi ya, ukuran resistensi, maka Z menunjukkan impedansi sama dengan akar R kuadrat, yaitu hambatan, ditambah XL ya. XL itu berarti menunjukkan reaktansi induktif, dan XC menunjukkan reaktansi kapasitif. Jadi kalau XL induktif ya, L itu menunjukkan induktor, C itu menunjukkan kapasitor. Jadi XL dan XC. Oke. Kemudian yang selanjutnya pada impedansi RLC yang perlu kalian perhatikan adalah grafiknya nih. Dari ketiga warna ini, ada warna merah, biru, dan hijau. Ini menunjukkan bagaimana hubungan antara tegangan arus dan juga VR dan VC pada rangkaian RLC. Jadi di sini jika terbaca, jika arus dan juga tegangan yang jatuh di resistor, apakah dia mendahului atau dia membelakangi gitu ya. Itu pada rangkaian RLC ditunjukkan pada grafik. Oke, nah ini ada contoh soalnya. Jika ada nilai resistor yaitu 8 ohm dan juga induktornya 3,2 mH. Kemudian kapasitornya adalah 800 mikrofarad. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan 120 volt atau omeganya 1
125 radian per second. Oke. Maka untuk menentukan nilai impedansinya, langkah pertama kalian tentukan XL-nya dulu, yaitu XL sama dengan omega L. Omeganya tadi 125, nilai induktornya adalah 3,2 mH, kamu rubah dulu ke dalam Henry. Maka nilai XL-nya, reaktansi kapasitifnya, yaitu 4 ohm. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu menentukan hambatan kapasitor, yaitu XC. XC itu adalah seper dari omega C. Omega itu menunjukkan kecepatan sudut, ya. Yang di sini adalah omega W 125 radian per second dikali nilai kapasitornya ini 800 mikrofarad. Kalian rubah dulu ke dalam farad. 1 mikro berapa farad? Jadi 1 mikro itu 10 pangkat min 6 farad. Ya, jadi 800 kali 10 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan impedansi. Jadi setelah kamu dapatkan XL dan XC, baru masukkan ke dalam impedansinya dengan nilai resistornya adalah 8 ohm. Kemudian XL-nya tadi adalah 4 dan XC-nya adalah 10, maka kita dapatkan nilai impedansinya adalah 10 ohm. Kemudian yang selanjutnya hambatan kapasitor. Nah, hambatan kapasitor ini bisa kita tentukan dengan diralat ini adalah arus ya. Ini arus, nanti ini diganti nih. Ini arus sama dengan V per Z. Ini 120 per 10. Jadi tegangannya adalah 120. Ini ditunjukkan pada rangkaian ini 120 volt. Dan Z-nya tadi kita dapatkan adalah 10. Nanti baru akan kita dapatkan arusnya. Berapa sih arusnya? Arus yang mengalir ini adalah 12 ampere. Oke, yang menjadi catatan adalah karena XL kurang dari XC, maka rangkaian pada soal tersebut bersifat kapasitif. Jadi arus maksimum yang mengalir dan sifat rangkaiannya berturut-turut adalah 12 ampere dan bersifat kapasitif. Gitu ya. Nah, ini nanti diganti. Ini adalah arus. Oke, silakan kalian kerjakan dari uji kompetensi ini, uji kemampuan kamu. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.